Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Adinda. Saya mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya di sini akan mewawancarai Ibu mengenai usaha yang Ibu jalani ini. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Boleh, bersedia. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, Ibu boleh sebutkan nama dan alamat Ibu? Nama saya Dartika dari Sokan Jeruk. Oke Ibu. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu, apa alasan Ibu membuka usaha konveksi ini Bu? Alasan saya membuka usaha konveksi ini adalah tentunya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga saya. Oke baik Ibu. Ibu sudah berapa lama Bu membuka usaha ini? Sudah sekitar 8 tahun. Oh begitu Bu. Berarti dari 2014 ya Bu? Iya. Baik Ibu, Bu pertama kali membuka usaha ini sendiri atau dibantu? Mula-mula saya membuka usaha ini sendirian ya. Terus kemudian saya dibantu oleh para karyawan. Oke baik Ibu. Kalau boleh saya tahu, karyawan Ibu itu ada berapa orang Bu? Ada 6 orang. Oke. Untuk pembagian tugasnya itu Bu bagaimana? 2 orang bagian memotong kain dan 4 orang bagian menjahit. Oke. Ibu untuk produknya itu ada apa saja Bu? Berupa pakaian, anak, remaja, dewasa, berupa rok, kulot, juga legging. Oke baik Ibu. Untuk satu harinya itu berapa produk Bu yang dihasilkan? Sekitar 100 sampai 150 pieces mungkin ya. Ibu satu hari kira-kira berapa produk yang habis terjual? Itu tidak tentu ya, sesuai dengan orderan. Mungkin ada sekitar 100 pieces, 125, 130, 140, bahkan sampai 150 juga pernah sampai habis. Oke baik Ibu. Apa latar belakang Ibu memilih usaha ini? Latar belakang saya memilih usaha ini adalah karena saya pikir usaha konveksi itu lebih tahan lama dibanding dengan usaha dalam bidang makanan. Jadi kalau produk saya berupa pakaian belum laku terjual, bisa saya simpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa meminimalisir kerugian. Oke baik Ibu. Untuk sejarah perkembangannya itu bagaimana Bu? Bisa sampai seperti ini? Ya mungkin yang bukan mungkin lagi karena nomor satu tentu adanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah dukungan dari keluarga yang bersifat material maupun moral ya, dukungan semangat ya. Yang ketiga adalah adanya karyawan yang bertanggung jawab di bidang pekerjaannya, loyal ya. Terus yang keempat adalah ada bantuan dari pemerintah juga yang berbentuk kur ya. Terus yang kelima adalah adanya para pedagang yang memasarkan produk-produk saya. Baik Ibu. Apa ada kendala dalam usaha ini Bu? Jika ada, apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya Bu? Dalam setiap usaha tentunya ada kendala ya. Yang pertama kendalanya adalah tentunya modal ya, karena waktu membuka usaha ini saya tidak memiliki modal awal ya. Cara mengatasinya adalah saya pinjam ke saudara dan setelah itu saya juga dibantu oleh bank. Kendala yang kedua adalah untuk mendapatkan karyawan yang loyal ya, yang memiliki skill dalam pekerjaan yang ada di saya ya. Cara mengatasinya adalah saya meminta bantuan kepada saudara yang terpercaya untuk mencari karyawan yang memiliki skill, terutama dalam memotong kain atau cutting dan juga dalam usaha menjahit. Terus kendala yang ketiga adalah bahan baku, yaitu kain ya, karena kita untuk mendapatkan kain yang berkualitas dan harga terjangkau itu sulit. Cara mengatasinya adalah saya mencari partner yang bisa menyediakan kebutuhan saya tersebut. Terus yang keempat adalah bahan baku dalam peralatan. Contohnya kan seperti benang, seperti jarum, mesin jahit dan sebagainya banyak. Itu setiap
eh, setiap hari setiap bulannya itu ada kenaikan gitu ya. Jadi saya harus memperhitungkan ya untuk harga jual, untuk keuntungannya itu disesuaikan dengan harga peralatan tersebut. Tentunya saya akan mengurangi keuntungan saya dengan cara saya bertahan saja itu supaya usaha saya tetap berjalan. Baik Ibu, berapa modal yang Ibu keluarkan dalam usaha ini? Pertama kali saya mengeluarkan modal 6 juta, berkembang lagi sampai 12 juta, berkembang lagi sampai 24 juta, dan akhirnya sekarang saya mengeluarkan modal sekitar 50 juta. Baik Ibu, untuk penghasilan per hari atau per bulannya itu berapa ya Bu? Untuk penghasilan itu tentu saja tidak sama setiap hari setiap bulannya ya. Jadi saya ambil rata-rata saja. Jadi penghasilan saya itu bersihnya ada sekitar 4 sampai 6 juta per bulan. Oke baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah berpikir atau berkeinginan membuka usaha lain? Saya pernah mencoba membuka usaha lain ya. Yang pertama adalah usaha jasa mencuci motor. Yang kedua adalah usaha peternakan belut, dan kedua-duanya usaha tersebut tidak lancar ya, berarti gagal saya. Dan yang ketiga sekarang adalah usaha konveksi, dan alhamdulillah lancar dan bertahan sampai sekarang. Baik Ibu, strategi apa yang Ibu terapkan dalam membuka usaha ini Bu? Strategi yang saya terapkan dalam usaha ini adalah saya berusaha membuat produk yang tidak sama dengan produk-produk konveksi lain yang ada di sekitar saya. Yang kedua strateginya adalah membuat produk yang berkualitas sehingga banyak pelanggan gitu ya. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan saya sehingga mereka tidak jerak ya datang lagi ke konveksi saya dan memesan barang. Iya baik Ibu. Menurut Ibu itu apakah ada tips menjadi pengusaha? Tentu saja ada ya. Yang pertama tips dalam membuka usaha itu adalah harus kerja keras. Karena dengan kerja keras apapun usaha kita insya Allah akan menghasilkan produk yang memuaskan gitu ya. Yang kedua adalah otak yang cerdas. Karena dengan otak yang cerdas akan menghasilkan produk-produk yang banyak, yang berkualitas, yang berinovatif, dan hasil yang luas-luasnya itu ya. Dengan otak yang cerdas akan terbuka usaha-usaha tersebut. Terus yang ketiga adalah tentu saja hati yang ikhlas ya, ikhlas menerima keberhasilan juga kegagalan. Jadi jangan, kalau kita gagal juga jangan kapok ya, jangan jerak, terus saja usaha lagi, usaha bangkit lagi, terpuruk bangkit lagi. Dan itu terasa sampai sekarang oleh saya memiliki keberhasilan itu karena memiliki hati yang ikhlas dan tentunya disertai dengan doa. Oke baik Ibu, wawancaranya sudah selesai Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga usaha Ibu lancar terus ya Bu ya. Ya, sama-sama. Sukses selalu Amin. Ibu. Amin. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.